أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. على كل حرف كتب ويكتب أبد الأبدين. وظهر الزاهر رضي الله عنه وعنكم وعن المسلمين. وقال رضي الله عنه. فلهذا لا يسوغ الإنكار على من سلك طريقا من الطرائق التي تخالف غيرها. Dari karena jalan menuju Allah itu sebanyak bilangan napas, maka tidaklah boleh kita langsung menyalahkan orang yang menjalani akan satu jalan daripada beberapa jalan yang berbeda-beda, satu sama lain kada sama. Hatta yatahaqqaqa ma salakahu dzalika saliku, kecuali dia benar-benar mantap memaham sesuatu yang dijalani oleh orang yang menjalani itu. Fa in kana mukhalifan alaihi lima alaihi ahlullahi ar-rasikhuna min al-jahabidatil asfiya المخلصين والعلماء الصالحين والتابعين لما أتى به الرسول أفضل الأنبياء والمرسلين جاز الإنكار. Jika seseorang itu nyata sudah menyalahi apa yang dipegang oleh orang-orang saleh daripada tokoh-tokoh ulama-ulama yang pilihan, yang ikhlas dan pengikut-pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jikalau dia nyata menyalahi jazal inkaru, baru kita berani menyalahkan. Wa illa fala, kalau belum tahu cerita dan kisahnya, janganlah dulu langsung menyalahkan. Karena jalan menuju Allah sebanyak hilangan napas. Jalan kada sebuting banyak, tetapi bila ada nuruti Rasul salah. Bilanya menuruti Rasul bujur. Jalan-jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang soleh dalam menuju Allah, nah ini ialah mereka kada melupakan berkat. Itu orang-orang soleh, itu orang-orang dzurriyyat Rasul yang dahulu yang mengikuti mereka akan bantu mereka, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kada meniadakan berkat. Allah subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan. Betul. Hanya Allah yang menjadikan, mengadakan dan meniadakan. Betul. Ketiga, Allah kada bergantung apa-apa, mengadakan dan meniadakan. Betul. Ya. Kada bergantung awan, kada bergantung lading, kada bergantung ini, kada bergantung itu. Bila sidin hendak menjadikan, jadi. Allah adalah Tuhan, artinya yang disembah. Allah hanya Ia yang menjadikan. Dan sidin menjadikan kada bergantung apa-apa, kada bergantung siapa-siapa. Bujur sudah.
Apabila sampai di sini kajian, maka orang-orang yang mengenal Allah, mereka lalu menjalani jalan menuju Allah itu segala-galanya Allah tanpa melibatkan siapa-siapa. Jujur juga. Namun orang-orang saleh dulu yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengikuti akan zuriat-zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengaji mengenal Allah. Satu, Allah Tuhan yang disembah dengan sebenarnya. Jujur. Allah yang menjadikan dari ada kepada tiada, tiada kepada ada. Jujur. Allah yang maulah tanpa bergantung apa-apa dan siapa-siapa. Jujur. Sambungannya. Allah Mahandada. Bahwa Allah menjadikan apapun memakai sebab. Walaupun Allah kada bergantung lawan sebab. Allah menjadikan apapun memakai sebab. Walaupun ketika Allah memakai sebab kada bergantung lawan itu sebab. Kita ambil contoh. Allah Tuhan yang disembah. Allah nang mengolah tataknya daging. Pagat daging itu Allah nang mengolah. Allah mengolah pagat daging kada memerlukan akan apa-apa dan kada bergantung lawan siapa-siapa. Bila sidin hendak mengolah pagat jadi. Namun sidin hendak, ini urusannya sidin hendak. Bahwa sidin mengolah pagatnya itu daging memakai sebab walau sidin kada bergantung lawan sebab. Yang dipakai sidin apa? Lading. Sebab ladinglah pagat itu daging. Walaupun sidin kada bergantung lawan itu lading. Arti kada bergantung, adakah kadadakah tetap sidin kuasa mengolah pagat. Adakah lading? Kadadakah lading? Allah tetap kawa dan kuasa memagat daging. Cuma sidin hendak. Sidin menghendaki bahwa pagat daging yang diolah sidin itu memakai si lading. Ngarannya sabab, ngarannya berkat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintah kepada para malaikat, orang-orang yang dekat dengan dirinya, bahwa harus menghargai dengan sebab, harus menghormati dengan sebab, memakai juga lawan sebab. Saat kita memakai lawan sebab, sama lawan Allah menyuruh memakai sebab. Kita mengikuti lading, kita kada memadahkan lading umpat bata tatak kada. Lading umpat mengolah memberi batas pagatnya daging kada. Tetap hanya Allah yang maulah pagatnya itu daging. Wahdah la syarikalah. Kita yakin hanya. Artinya biar kada belaladingan, biar kita kuasa Allah memagat daging. Masih menyuruh pakai lading. Pagat itu daging, kalau lading kita gaya tangan,
pagat lading, pagat daging. Waktu lading kita gaya takan, kada mau umpatakan dua tuh lawan lading tadi. Kalau pang lading saparo, Allah saparo, pupuan. Kada. Cuma kenapa memakai lading? Imtithalan li amrillah, menjunjung suruhnya Allah. Allah nyuruh. Dan yang lebih lagi katanya Allah, muliakan, besarkan, ini sebabnya. Boleh kita ngomong lading menatap daging. Boleh kita ngomong gata kada lading kada pagat daging dalam bahasa yang sudah dimengerti. Dalam bahasa yang sudah dimengerti. Ini namanya membesarkan sama lading. Ini namanya membesarkan sama sebab. Bahasa Ampungnya itu maharajai. Maharajai. Maharajai lawan si sahabat. Kenapa ngambil lading? Allah nyuruh. Kenapa jadi Allah ini? Karena Allah nyuruh haragai lading ini. Kenapa jadi Allah menyuruh menghargai ini lading? Sambungannya tentu karena lading mazhar, sebuah kisah yang di situ nampak Allah berkata. Itu bahasa makrifat. Allah nang menerangi masjid raya ini. Di mana kisah itu nampak? Di Lampung. Lampu bercerita bukan untuk dirinya. Lampu ini berkisah, ujar lampu na menerangina, masjid tarang na, kelihatan na orang na, latihan dinian na, kelihatan na. Si lampu itu berkisah bukan mengesahkan dirinya, tapi mengesahkan ini Allah lah nang menerangi, ini Allah lah nang menjadi jalan tarang masjid. Dalam lampu itu, tarangnya si lampu itu, kedada tarang itu menunjuk ke diri lampu. Artinya, lampu tahu diri. Maka Mbah melihat lampu Allah kita. Mbah melihat lading Allah kita. Mbah melihat obat Allah kita. Karena nampaklah Allah subhanahu wa ta'ala yang saraba kuasa dalam setiap apa yang kita lihat. Hargai ya Allah. Kenapa? Karena memang ini benda patut dihargai. Bukan urut, hargai ya Allah. Karena orang ini patut dihargai. Mbah baca kalau pokoknya adalah Allah datang yoh-yoh mengurut ikan. Sudah mungkin. Atau ikan yang kujuk-kujuk mencari Tuhan hendak urut. Sudah mungkin juga. Allah bertajalli. Allah menampaikan kisahnya bahwa inya ini kawa menyembuhkan orang yang sakit. Inya kawa menghilangkan kesilahu. Mana kisah itu? Mana cerita itu nampaknya? Di tukang urut. Hargai ya Allah tukang urut. Karena ini kenyataan Unda. Karena ini kisah Unda. Hargai inya. Pakainya, karena bila nyawa memakainya sama memakai Unda, bila nyawa menghargainya sama menghargai Unda. Jelas? Paham? Nah ini orang-orang saleh, salafus saleh, mereka tidak meniadakan sebab. Mereka tidak melupakan berkat. Oleh karena itu kita yang ingin sempurna, nahab, menjalani jalannya Allah subhanahu wa ta'ala supaya ke sana sampai apa? Allah memang Tuhan sudah. Allah menjadikan hanya Dia sudah. Allah menjadikan kada bergantung apa-apa, kada bergantung siapa-siapa sudah.
Kenal banget kita sama Allah, begitu Allah orangnya. Begitu Tuhan yang kita sembah. Lalu kita harus tahu lebih lengkap lagi tentang datanya Allah Subhanahu wa taala. Sekalinya sidin, bila begawi, bila mengolah, bila menyediakan, sidin memakai sabab. Bukan sidin bergantung lawan sabab. Jelas. Paham? Maka dari karena itu, betapa hebatnya Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Allah memilih beliau adalah sebab. Allah memilih beliau sebagai bahan baku dari semua yang ada. Beliau aslul asya. Beliau ruhul asya. Beliau sirrul asya. Semua yang ada sebabnya. Dan yaitulah sababnya Sayyidina wa Habibuna Muhammad. Nabi Adam tahu diri. Beliau ada sebab Nabi Muhammad. Nabi Nuh tahu diri. Beliau ada sebab Nabi Muhammad. Hingga beliau terkagum-kagum dengan umatnya Nabi Muhammad. Bahkan mereka berkeinginan selain dari beliau adalah sebabnya Nabi Muhammad, beliau berharap pun dapat pangkat menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah lalu Nabi kita ini Al-Mustafa Al-Mujtaba Habibullah. Maka janganlah pernah lupa dengan Rasulullah. Maksudnya barakat sidin. Nah ini jalan. Ini jalan. Makan. Coba dalam kitab Bajuri. Nasi itu dijadikan langsung dari nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makan pasti keganangan lawan Rasulullah. Jangan ada sidin, ada nasi. Jangan ada sidin, ada banyak. Terus apakah jikalau kedada Nabi Muhammad, kedada alam atau kada kuasa Tuhan menjadikan alam? Bukan. Kita udah ngerti bahwa Allah tidak bergantung, tapi Allah memakai. Artinya biar kata Nabi Muhammad kuasa Allah jadikan alam semesta. Tapi beginilah Allah cara berbuatnya. Bahwa Allah memakai sebab. Siapa sebab yang beruntung itu? Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka selayaknya setiap kali bangun tidur sampai tidur kembali, Rasulullah adalah pandangan mata kita. Rasulullah adalah arah pikiran kita. Rasulullah adalah cinta hatinya kita. Kenapa? Nggak bisa lari dari Rasulullah. Nggak bisa lupa sama Rasulullah. Kenapa? Yang ada berkahnya beliau. Sebagaimana kita ini adalah meneabah. Kita ini meneabah. Inilah cara Tuhan menjadikan kita. Ada sebab. Abah lawan mama. Timbah sidin kawin. Ya. Batianan umat. Dapatnya si Raja Wisa. Dongkak paruh umat. Ujar bilanya dipatok ular, bisa makan aja. Ampun lalakian dong. Karena ampun lalakian ini datunya Wisa. Ujar yang ularan. Nah bila diikut ular, wang dihantamnya bisa makan. Langsung hilang. Tang dipatoknya di belakang. Siapa mengasai? Paksa minjem maupun kawan.
Buktinya datunya Wisa tuh binian bengkak semuanya. Ada mengangkat bengkaknya. 9 bulan 9 hari kurang lebih bahalwa keluar makhluk namanya bayi. Ya kita ini nggak mungkin lupa sama Abah. Kenapa? Ini mene Abah. Sehebat apapun kita, Abahlah nang hebat. Semulia apapun kita, Abahlah nang mulia. Ini waladun saleh. Yad'u. Tidak ada di hati seorang anak yang ngerti, paham dirinya dan bakti kepada kedua orang tuanya, nggak ada rasa ingin dipuji, rasa ingin dimuliakan, rasa ingin dibesarkan. Kenapa? Karena yang patut dipuji, dimuliakan Abah, bukan ini. Karena apa? Ini siapa? Ini meneh siapa nih? Nang Sasak. Masih ditrayan. Gara-gara meneh ya. Malam pertama Abah lawan Mama berulah. Tetangah main api jurang. Kedingsir Abah mencabut belakas. Tabur. Tedangsa. Sembalik mengkoikan. Ujar nang Abah. Bagus saja Tuhan yang kada jadi. Hatan jadi banyu aja wanilon koikan sudah. Hanya banyak menyembalikan koikan sudah. Bagus sejak terjadi dengan koikan. Ya namanya kolom habis keluar. Cuma hatinya. Tuh sama jauh ya kah jadi jangan kawan tuh betul sisir taruh kelopanya kayak orang kepalanya tertinggal jadi jangan pengantin anyar bujala Bujal kau bujal tolongor. Orang yang tahu diri akan mengerti kisah dirinya. Datang di mana ada berkat Abah. Oleh karena itu birrul walidain wajibun. Lawan kuitan wajib berbuat baik, menghormati, memuliakan, membesarkan seapapun hebatnya kita, ini adalah kehebatan Abah dan Mama. Abah Mama lulusan SD, seorang S3 masih harap Abah. Kenapa? Karena memang ini siapa? Ini awak siapa? Jaka ada Abah ini kedepannya. Berarti kalau orang mengerti dan paham, dia nggak akan minta dipuji, dia nggak akan minta disanjung, dia tidak akan minta dihormati. Kenapa? Karena dirinya tak ada cerita, yang ada cerita hanya Abah dan Mama. Kalau dia dihormati orang, dia merasa Abahnya lah yang dihormati. Karena kalau dia disegani orang, diagungkan orang, Abahnya lah yang diagungkan disegani. Kenapa? Ia tahu diri. Begitulah orang yang telah mencoba mengamalkan sedikit-sedikit memandang berkatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ganang. Kalau begitu, semua orang sadar. Dan semua orang tidak akan meminta dipuji, disanjung dalam keadaan apapun. Yang pantas disanjung, dibesarkan Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Yang patut dimuliakan Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Tidak ada satu orang pun yang rasanya kalau berakal pintar mencari pujian, mencari sanjungan buat dirinya. Enggak ada. Kenapa? Karena dia sadar
Yang berhak dipuji adalah Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Karena ini pembawa berkah. Al-Quran pun dengan jelas berkata, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Paham? Lainnya Amalia mengarannya lurung. Barang siapa sampai kepada sebuah perasaan bahwa Rasulullah lah yang harus dimuliakan, Rasulullah lah yang harus dibesarkan, hingga sedikit pun kededa lagi di hatinya minta dipuji, minta disanjung, minta dibesarkan, bahkan cerita dirinya seperti hilang tanpa bekas. Cerita dirinya tidak bisa lagi diungkap-ungkapkan olehnya. Semua kembali kepada Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Inilah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas, itu dulu. Nah, kita menganum-anum ini, dia bungol tadi Pak, lawan tambuk-tambuknya. Coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, ini mau nih virus masuk. Virus masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, Sahara. Olah. Kesaharat bukan? Kada keingatan berkat kadusah Rasulullah abah jadi nggak ada diganang lagi. Nang seorang ini meneng siapa? Nang seorang ini kada ada kisah, nang ada kisah abah ini tuh ada keingatan. Nang ada apa? Undang. Kalau kada tahu undang saya. Kalau kada tahu saya anak-anak. Ya. Nah, anum-anuman kita ini masih diisi virus. Baju masuk ke dalam selawar jin, sepatu nang harap, gelang jam nang hebat. Virus ada di awak lagi. Virusnya ada di awak. Rigat lagi awak. Yaitu kesan diri, lihatlah naik kendaraan. Kacamata hitam, ya nang keranjang yang listrik. Kadang melihat kisah diri yang ditimbulkan, kehebatan diri yang diagungkan, bahkan kadang-kadang sengaja diperlihatkan. Kenapa? Masih terdinding pun, masih rigat pun, masih kotor pun. Oleh karena itu memisalkanlah ulama, orang yang masih rigat, masih kotor, berpakaian nang mahal, enggak ada artinya. Ikam datang bercelobok di peceran, bakawan melawan hadangan. Sama dia dicacang, batu naik ke rumah ada gunungan dianya. Langsung memakai selawar nang begosok. Jas nang begosok berdasi. Orang gila anyar. Orang gila anyar. Kenapa? Belum tahallul. Belum berbarasi lagi. Barasi dulu. Jadi baju tuh biar buruk, awak berasi masih bagus. Ini awak masih rigat, baju hanyar. Ya am. Kan jurang lari, ya am. Anak tertampil sudah. Anak jadi imam gua bacaan wajah karas. Wajah karas marati pasalla. Kisah seorang lagi. Maka lalu kamu aja bila orang memuji gono hidung. Bila orang menghina, disumpahinya 7 turunan. Dahan menyambati undang ujar ketulahan 7 turunan muak darah. Mati kebirang pang. Sangit. Marah.
Nah, jadi mulai lagi anom nih ada sebuah ilmu, yaitu berarti undani melihati Rasulullah, berarti undani memuji Rasulullah. Unda berarti kada hendak minta dipuji, unda kada hendak minta disanjung. Lalu orang bahari nang hendak melihati Rasulullah, masuk jamban. Rasulullah berarti siapa dulu masuk kiri, batu hanya kanan, supaya Rasulullah kelihatan lalu muruti mencontoh. Masuk jamban kiri dulu, hanya kanan. Kedulu kanan. Ya Allah, ada melihat orang Nabi, ada melihat. Jadi supaya mereka yang bujur akan langsung tajungkan. Bersandal, ini ada sandalnya. Itu lah, pikir. Kalau kau melapas lawan pikir, kiri dulu, hanyar kanan, tutup lawang jamban. Hanyar betilan. Itu pikir nyuruh. Ini kan ada. Di luar berkehendak balon lagi enak sing mana sudah pakai selawar bacolnya ya Allah babinian kacau sampai ke paha sini kelihatan lawang isi belum tutup lagi dihiga beginian isinya di sebelah sini lelakian kerja juga Pak Amin melihat kecil di luar masuk dulu kiri sunat kepala bertutup masuk isi kopiah ada awak kopiah gamis atau tapi bahan makan buku dia kata kau juga tangan. Kenapa? Melihat gawiannya, mau nonton Rasulullah. Tidak ada cerita diri, yang ada mau syiarkan Islam, yang ada di hati hanya syiarkan Allah, yang ada di hati hanya syiarkan Rasulullah. Mencungulakan Rasulullah aja pikiran ada tanah mencungulakan diri. Masuk takai. Jangan lawas-lawas. Bila lawas terlalu akrab lombau, karena timbul BBM. Awalnya itu mencium bau tahi itu. Sejam setengah kehiranya. Rokok sudah setengah bungkus sama hadis. Isap berair ya Allah. Camuh di jamban tuh mana bau tahi, mana bau rokok, mana bau durian, mana bau jaring. Macam-macam apa yang dimakan durian, jaring, macam-macam. Jadi pas kehiran itu penuh dengan warna dan warni dan bau. Ya. Bapak basuh nuruti Nabi tangan kiri nang digisahkan ke sini. Sebelum membasuh kulit, basuh lu tai nang di apa ngaran apa? Kloset. Karena mun terlalu gancang mengubui kena nang ini anu sulpak. Kena pipi burit pijis pulang. Berarti ini belum ini. Berarti sudah jakanya nang duduk prak jamin Allah. Tak kalau isi berduduk picik lo. Menggulang. Ditaguhnya. Masuk hilang berhasil banyak aja lagi nang ada. Nyala. Semprot. Tangan kiri, jangan tangan kanan.
Ini tugas memang operasional tangan kiri. Jadi panggilannya nukar jam gendak di tangan kiri. Kasihan minyak udah riget jam barangnya julang lagi. Pintu lakonnya teh. Ini kata bawa bakso tangan kanan mah. Bakso keluar makan nah pulang ya Allah. Kalau riwaran sadang kelakuan itu alahan pada puriki kiri ujar Nabi dua mendawi asal kasar kubui sampo kasar iya kedua sama ambil kelamin berarti kadangnya kedusa atau beselfie dulu beselfie ini berhasil. Lihat kodakannya hasil, ya Allah. Niat-hati hendak melihat murid berhasil. Kata saling melihat hasil gambar bakumah. Menyakiti hati. Kedusahnya asal kasat saja. Nah, jadi orang yang was-was bila kasat stop, jinya balum sudah. Jadi terhati balum sudah mulai. Ikan juga yang melawangi asal kasat. Kasar saja. Ikan doa semua ceramin. Hilang hapus. Pada yakin. Untuk buruk uang baju. Keluar baju kenapa? Kanan. Hanyar. Kiri. Ini kata keluar. Itu pampir ngarannya. Siapa masuk batis kanan, keluar batis kiri. Selalu itu sepertinya jadi kebiasaan, maka mewarisi fakir dalam begawi. Tapi mau berhasil begawi, kenapa? Masuk batis kanan, keluar batis kiri. Masuk batis kanan, keluar. Bro, ya kenapa ulu ini bisa batis kananannya? Kayak apa dulu? Ada bisi kiri kesian. Sudah apa? Tongkat betul nih kan. Sederhana. Bangun tidur mengganang Nabi, apa nang dibaca Nabi alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Dibacaannya Rasulullah kagangan lawan Nabi. Wangun kemana? Kepeutuan mun sudah subuh mun belum subuh ada sawat hendak membunuh Yahudi gerak bulu yang Yahudi berkeliaran nyanyer jam 4 sawat aja kita kasih ini kita lambat Yahudi bunuh kita. Misalnya menyatakan pulang orang Nabi hendak membuat bismillah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Bacaan Nabi, ada bacaan Haji Juhdilah ya. Di bacaan Nabi, kada mungkin kita yang baca kada ingat lawan Nabi karena ini bacaan Nabi. Jadi jangan berbaca. Kenapa kita ngerti? Dia hari belum mandi. Ada beli nomor 2 ini bacaan. Ada tahu muhak yang mati. Amun pada bacaan Yahudi umum kita. Amun bacaan iblis berumpat kita makan hebat aku dan iblis kan menggani. Aku aja bacaan menggani. Apakah pembacaan itu kedua-duanya? Kedusah. Nambini biar beranai. Ini sunat kifayah ngarannya. Hukumnya itu sunat kifayah. Arti sunat kifayah. Tekong menggawi sama berdua. Allahumma jannibna syaitan nambini. Amin. Jannibis syaitan. Amin. Ma razaqtana. Amin. Mololoyuat. Wajah besar wajah.
yang laki juga ila hadratin Nabi wa ahli baitihi wa ala man nawawi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina maqabatil anbiya. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضله. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله. Jadi jangan ini taqabbal ya khair. Surung. Hendak nuruti Nabi lah. Nikah dah. Pacul. Alah asyik pacul tu. Ada nabinya ada. Nah, mandi wajib menuruti Nabi. Asal basah dulu sebukuan awak. Dari ujung rambut sampai ke ujung kuku. Misal kuku 15 meter panjang sampai ke ujung kuku situ. Ini apa lagi? Pertama banyak hatan menghubungi kepala nih, atau bahu atau batis terserah. Kubuyan itu nah, pang banyu begatuk awak sahaja aku mandi wajib. Dah. Niatnya batuk. Nomor 2-nya apa? Basahatan sebukuan awak. Satu pun jangan tertinggal. Cukup mandi wajib. Hendak nyaman, bercabur. Cek pingkur ini anu tihang. Sahaja aku mandi wajib timbul kelotok lewat. Selesai aja. Waktu tinggalan kata ada orang mandak kelotok di pinggir saling bertinjul cokong mandak orang kan tahu juga ada sampai cabur di dalam. Ayo makin nyaman lagi. Pokok bahasa sebutuan awak. Nah Abdul kayak apa guru dia supaya ulun tuh anu tengah juga kepala 3 kali, kanan 3 kali, kiri 3 kali. Kepala 3 kali, kanan 3 kali, kiri 3 kali. Kepala 3 kali, kanan 3 kali, kiri 3 kali. Selesai. Sebelumnya basuh lu bertahan. Bersihi daki-daki. Bersihi pusat nang mana kada bebujal kan. Di lubang-lubangnya itu kiki-kiki dina mucil ambil anu sikat anu gigi. Bisa enggak? Mucil jual sikat gigi ambil sikat kawak. Barasihi. Namana lamak-lamak itu mandi bila bekubui berdangkak sedikit. Supaya pahan ini basah, berdiri mintu ini paha jadi satu bahkan tuh bikin setahun sekali nyerampik apa jadi pokoknya supaya maaf pipikangan ini basah itu aja. Mandi wajib, tuntung mandi wajib doanya kayak apa doa wudu. Mbah mandi wajib tadi ada doa ngarannya doa kayak apa berdoa hatam mbah wudu. Asal ada suatu turun nama. Nyawa hanya turun dulu. Itu mandi wajib. Mbah wudu aja wudu. Muha dulu 3 kali, kanan 3 kali, kiri 3 kali. Sebagian kepala 3 kali, telinga kanan 3 kali berindai lawan telinga kiri. Itu jeneng bimbing. Ya Allah. Memang tangan nggak bisa bimbang. Ada kanan betul loh, kiri gitu. Nah telinga memang bimbang. Nah batis kanan 3 kali, kiri 3 kali. Selesai dah. Nah wudu ngarannya. Yang penting dulu bujur berarti menurut Rasulullah sudah. Ini yang dibahas untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan masalah wudunya lagi. Melihat ini galian Rasulullah. Ketika berwudu kita ingat sama Rasul. Mandi wajib ingat sama Rasul. Sembahyang ingat sama Rasul. Duduk ingat sama Rasul. Berdiri ingat sama Rasul. Berjalan ingat sama Rasul.
mali habibun siwa Muhammad. Hingga di hati kita nggak ada kekasih selain Nabi Muhammad. Ini orang yang beruntung. Sayyidatina Halimatus Sa'diyah beruntung karena mencintai Rasulullah, menggaduh Rasulullah sampai rumah adek terang benderang, sampai kambing kurus lama. Kenapa? Ada cinta sama Rasulullah. Jelas, dahan kita anum-anuman nang masih lagi mau urak bulu nih. Wah, bilangnya bawa kendaraan anak mewah itu kita. Ya tuh bunga, tambuk, pohon lah. Kita santai aja. Ini nah betapi, ya Allah, kedusah lagi nang paha kelihatan untuk kedusah. Ini bebinian anak nuruti Rasulullah tutupi aurat itu menurut Rasulullah namanya. Ini kada bulu ditampayakan. Berapa ikong beca sampai cabur sudah. Berbuat ke beca bulu nang kelihatan tukang beca. Kada mitihi jalan lagi mitihi bulu. Kembali paman kesian. Bebawahan hendak dikasih turun sini lah bebeca berbirang pulang tiapnya angin mau kopeng aja begini. Bandak itu selawar sini pulang kelihatan. Di sana tempat lahir besar. Kenapa? Betul aja sudah aurat. Kenapa nggak ngalinya supaya Rasulullah kelihatan? Ini jalannya para awliya, jalannya dzurriyyat Rasul. Mereka bukan meniadakan Allah, mereka bukan menghilangkan Allah. Dengan karena mereka menjunjung perintah Allah lah mereka memandang Rasulullah. Dengan karena melaksanakan perintah Allah lah mereka memandang Rasulullah. Orang yang memandang Rasulullah, orang yang maasi sama Allah. Orang yang memandang Rasulullah, orang dekat sama Rasulullah. Mudah-mudahan. Walau anna amilna kulla hinin li Ahmada maulidan qad kana wajib. Seandainya kita memuji Rasul tiap detik dan dihukumkan wajib, itu wajar dan sangat wajar. Mudah-mudahan. Lalu terkarang manakib kalau hatiku lupa sama Rasulullah sekejap pun kuhukumkan diriku murtad. Kalau aku terbimbing dengan Rasulullah sekejap pun kuhukumkan aku keluar dari orang Islam. Benar ada. Tidak ada. Tidak bisa. Itu memang karena kecintaan mereka sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena asyiknya mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Sayyidina Abu Bakar ini orang yang hebat, paling hebat, nomor satu dalam segala sahabat, karena beliau betapa sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas. Nah, kena dari bangun guring sampai guring pulang. Nah. Iya. Guring kayak apa guring? Ya, jangan berharap. Guringnya berharap. Yalah, bebinian jangan betilantang. Banyak nang kasar. Termasuk jin, iblis, hereng. Nah, lalakian namun berharap. Mudarat. Talipat. Mudarat. Siang. Diharap itu cuma guring juga diharap. Orang penyakitan hati, orang gula guring juga diharap. Orang jangan guring di muhara lawang. Ya tahu. Kayak apa guring di muhara lawang? Orang lewat ke awal lawang sebubudingannya. Jangan duduk di atas bantal juga. Karena bebisul. Kan bujur aja orang bahari itu. Mennyata dulu bantal itu sedang guring. Paling sedang duduk. Paham? Nah, ini ilmu. Inilah yang dimaksud tadi. Wali anna turuq illallah ala adadi anfasil khalaiq.
Kalau tasawuf lurungnya ialah jangan lupakan berkah. Hingga ada dalam istilah mereka fana bir rasul, fana bis syekh, baqa bir rasul, baqa bis syekh. Ada istilah mereka seperti itu. Kenapa? Karena mereka tidak melupakan berkah. Karena mereka tahu sebagaimana bakti kepada kedua orang tua hukumnya wajib, maka bakti kepada Rasulullah lebih wajib. Jelas. Nah ini langkah. Jadi ingatan sebutin ya. Bila makan barakat Nabi. Bila hendak makan bismillah bersalawat. Naguring lega bismillah bersalawat. Berjalan bismillah bersalawat. Kenapa? Supaya kaganangan aja. Hati kita ini orangnya pelupa. Jadi supaya keganangan lawan Nabi salawat itu jangan tadi dilata. Jadi keganangan berkat Rasulullah, berkat Rasulullah, berkat Rasulullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Ini jalannya tasawuf. Ini langkah dan jalan yang dijalani oleh ahli tasawuf. Yang jalan itu memang banyak bermacam-macam menuju kepada Allah, tapi sesungguhnya ini jalan adalah yang ditempuh kebanyakan oleh para wali. Ini jalan yang ditempuh oleh dzurriyyat-dzurriyyatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk lebih jelasnya karena minggu akan datang kita bagaimana memaham jalan ini supaya jangan salah dan supaya bujur. Adapun fikih kita sudah Ahlus Sunnah wal Jamaah mazhab Syafi'i. Udah itu aja. Lain kada mazhab Syafi'i udah. Tidak usah dibahas. Pokoknya fikih itu Imam Syafi'i. Datu kelampaian Imam Syafi'i mazhab. Orang-orang saleh Imam Syafi'i. Semua orang-orang saleh Imam Syafi'i. Kalau mereka itu sealim-alim dan sehebatnya ilmu ada berumpat lawan Imam Syafi'i fikih saja. Tetap berumpat. Terdapat karangan-karangan ulama-ulama Imam Syafi'i, Syekh Ramli, Ibnu Hajar, Imam Nawawi, Imam Rafi'i dan lain-lainnya. Dari karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kepada pesantren-pesantren agar bisa menamatakan kitab. Jangan sampai kitab kada tamat. Kalau mengaji bajuri setuntungnya. Kalau mengaji i'anah setuntungnya. Jangan bajuri di tengah jalan naik kelas. I'anah di tengah jalan lulus. Akhirnya kada menumpung ilmu. Bahkan kadang-kadang nahwu kada tuntung, tajwid kada tuntung, tasrif kada tuntung, balaghah kada tuntung. Akhirnya ngarannya maalang-alang. Aneh bin ajaib, 7 tahun sebiji ilmu pun kededanan sempurna didapat. Mengaji masih kada bujur. Nah, kencang berai. Mantalak ilim wajah-wajah. Mantalak ilim wajah-wajah. Apa barisannya jurang? Pokok bertaan kayak itu jar. Mantalak ilim wajah-wajah. Orang mantalabal ilmah wajah-wajah. Siapa aja menuntut ilmu asal cangkal dan bujur-bujur wajah pasti dapat. Nangarannya kada bisa kesian mantalak ilim wajah. Alang-alang lah. Padahal harapan kita pesantren-pesantren paling kada 1 tahun 5 ikung ya melahirkan ulama yang namanya bisa. Tauhidnya bisa, tasawufnya bisa. Tajwidnya bisa. Mereka pulang ke kampung membawa ilmu tersebut. Mereka menyampaikan ke kampung ilmu yang mereka dapat di pesantren dan berkah pun terjadi. Kampung itu jadi karang bandarang karena ada lampu. Rumah itu karang bandarang karena ada lampu. Sekarang mudah-mudahan Allah yang nolongi. Mudahan Allah nolongi kepada pesantren-pesantren agar kayak apa caranya bisa menamatakan kitab satu dan bisa membawa hasil mencetak ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bersumber daripada ulama, yang bersumber daripada mazhab, yang bersumber daripada Sayyidina wa Habibina Muhammad. Mudah-mudahan
Karena apabila sudah pesantren-pesantren kada lagi benar-benar menjalankan jalan pendidikan yang sebenar-benarnya, apabila pesantren kada lagi memaraki ulama, bahkan lulusan pesantren selalu berfatwa Quran dan hadis tanpa ada mazhab, tanpa ada ulama, tanpa ada Imam Nawawi, Imam Rafi'i, Imam Syafi'i, Imam Maliki, enggak ada itu lagi. Yang ada hanya qala Allah, qala Rasulullah. Mazhab apa ente? Mazhab ana, mazhab bebas. Itu yang terjadi seandainya, itu yang misalnya yang terjadi, nggak ada lagi yang bermadhab, nggak ada lagi yang menghargai Imam Syafi'i, nggak ada lagi yang menghargai Imam Maliki, Imam Ahmad dan lain-lainnya, empat, dan nggak lagi menghargai Tauhid Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari Maturidi, nggak ada lagi yang menghargai Imam Junaid Al-Baghdadi, nggak ada lagi. Sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Fayabtalihim Allah bisalasi baliyah. Yarfa'ullahu al-barakah min kasbihim. Yusallitullah alaihim sultanan zalima. Wa yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Mari agama kita, agama Islam, pesantren, pendidikan adalah kunci dari segala kemakmuran, kedamaian, dan kebahagiaan negara ini. Apabila sudah masyarakatnya didekatkan dengan ulama, dan dikenalkan dengan ulama, dan diturutkan jalannya seperti jalannya ulama, insya Allah Allah akan gawian berberkat. Insya Allah organisasi-organisasi akan sesuai dengan kebenaran. Nggak ada lagi pejabat yang jolim, pejabat yang menyakiti, pejabat yang menyiksa. Nggak akan ada lagi. Dan insya Allah semua mati dalam keadaan membawa iman. Tapi sebaliknya, bila ulama sudah kada dihargai, ulama kada lagi dihormati, ya firuna minal ulama wal fuqaha. Nggak ada lagi makai ulama, nggak ada lagi makai fuqaha. Yabtalihumullah bisalasi baliyah, turun bala 3, yarfa'ul barakah min kasbihim. Allah angkat berkat di dalam berusaha. Tempat usaha banyak tapi enggak ada yang menghasilkan berkat. Tempat usaha jualan banyak tapi enggak ada yang menghasilkan berkat. Enggak ada bisa dibawa sholat, enggak ada dibawa untuk naik haji, enggak ada dibawa untuk umrah. Malah yang ada berami-ramian, berfoya-foya, bersaing, sugih tambah sugih, sugih tambah sugih. Itu nang berhasil. Nang kada berhasil juga banyak. Berdagang bangkrut, berdagang kada berhasil. Kenapa? Ya firruna minal ulama wal fuqaha. Yusallitullah alaihim sultanan zalima. Para pejabat-pejabatnya zalim. Bukan salahnya mereka, salahnya kita orang Islam. Pendidikan diabaikan, agama di nomor 3. Islam agama, dan Islam harus mempertahankan agamanya. Bidang pendidikan langkah utama. Jadikanlah ulama. Jadikanlah ulama. Walau setahun seikung. Walau setahun itu setengah ikung. Aduh seikung. Ini yang akan membawa berkah. Wa yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Kalau sudah ulama enggak dihargai, Rasulullah enggak dihargai, mati orang itu kemungkinan besar adalah bighairi iman, matinya iman. Na'udzubillahi min dzalik. Mari kita orang Islam, pendidikan harus diutamakan, harus diperhatikan. Jadikanlah ulama, tamatkanlah kitab. Bisa akan mereka nahwu, bisa akan mereka sharaf, bisa akan mereka balaghah. Pahamkan mereka kitab fikih, pahamkan mereka kitab tauhid, sampai tuntung, jangan maalang-alang, agar mereka pulang ke kampung bisa ngajarin kepada masyarakat. Benar-benar yang datang ini pelita yang terang benderang menerangi kampung tersebut. Neng ini datang ke kampungnya 2 tarang, neng ini datang tarang. Akhirnya orang-orang yang diridhai dan disenangi Allah ada di mana-mana. Insya Allah berdagang berberkah, insya Allah nyaman. Insya Allah mati pun membawa beriman. Maaf, inilah unek-unek yang ada di dalam pikiran yang memang harus disampaikan untuk jadi bahan
pemikiran dan pertimbangan agar mudah-mudahan kita sama-sama ulun khususnya mendoakan begini, mudah-mudahan yang ada di isi pesantren memikirkan kayak apa mengamalkan kitab, kayak apa menciptakan anak jadi alim, ahli nahwu, ahli sharaf, fikih, balaghah, tauhid, tasawuf yang pada akhirnya bisa mengayomi masyarakat. Yang akhirnya, apa menurut Anda hukumnya begini? Berkata Imam Syafi'i, berkata Imam Rafi'i, berkata Imam Nawawi, begitu-begitu jawabannya. Itu sudah mulai hilang dari muka bumi. Hingga takutnya yafirruna minal ulama wal ulama. Akrimul ulama fa innahum indallahi kurama. Muliakanlah ulama yang dahulu-dahulu. Hargai mereka. Jangan kada dihargai sebab, jangan dihilangkan ini sebab. Fa innahum indallahi kurama. Mereka orang mulia yang harus dimuliakan. Mereka orang besar yang harus dibesarkan. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita. Allah ampuni segala kesalahan kita. Mudah-mudahan ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampuni kami, ampuni kami, ampuni kami, bimbing kami ke jalan yang Engkau ridhai dan jadikanlah orang-orang memilih, suka, cinta menjadi penuntut ilmu dan menjadi ulama yang menegakkan akan agamamu, mensyiarkan akan agamamu dan terus menerus memperjuangkan akan syariatmu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, tolongi kami karena kedadaan Engkau menolongi kami kecuali Engkau. Tidak ada satu pintu yang kami ketuk selain pintumu. Tidak ada seseorang yang bisa menolong kami kecuali kamu. Maka dari karena itu, kami memohon dan selalu memohon kepadamu. Kami meminta kepadamu, kami berdoa kepadamu. Maka sesungguhnya tidak ada yang bisa mengabulkan doa dan hajat kami kecuali Engkau, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma alif baina qulubihim. Allahumma alif baina qulubihim. Allahumma alif baina qulubihim. Waj'al qulubahum ka qalbi rajulin wahidin taqiyyin naqiyyin bi rahmatik ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Ya Arhamar Rahimin, irhamna wal muslimin, irhamna wal muslimin, irhamna wal muslimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bi fadli rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin.